Acara ini dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Peggy biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. PS merupakan otak pelaku, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Tidak sama sekali. Ini adalah fitnah. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam pemirsa. Drama kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki babak baru. Usai dimunculkan polisi ke publik, mati-matian Peggy membela diri, bahkan rela mati. Ia menyangkal tuduhan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Ada pula yang bertanya mengapa polisi menghapus buron pembunuhan Vina, 2 orang banyaknya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan mengundang para pembicara ke panggung Rakyat Bersuara. Yang pertama saya undang adalah seorang perempuan. Ia 40 tahun berdinas di Kepolisian Republik Indonesia dan mayoritas menjadi penyidik di Polri. Ia adalah Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Yosefa Sri Suari. Apa kabar, Bu? Luar biasa. Selamat malam, Bu. Silakan. Kemudian pengacara dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang kini telah bebas, Titin Prialianti. Ibu Titin, selamat malam Bu Titin. Waduh, ini luar biasa ini. Ini apa ini Bu? Bentar, saya bawakan ini dulu. Ini saya terkejut juga. Apa ini Bu? Berkas dari BAP di kepolisian, penuntutan sampai vonis pengadilan. Luar biasa. Sebegini Bu. Dan Ibu simpan terus ini. Masih banyak. Masih banyak. Oke. Makasih Bu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan pada Ibu Titin. Selanjutnya kriminolog Adrianus Meliala. Prof Adrianus, selamat malam. Wah iya. Prof Adrianus bersama dengan para mahasiswa di sini. Lalu kemudian pegiat media sosial yang vokal bicara kasus pembunuhan Vina, Tengku Zanzabela. Mbak Zanza, silakan. Apa kabar? Luar biasa. Nggak kapok dibully? Jadi udah banyak dibully juga ya? Sudah, teror juga sudah Mas. Teror? Yes. Teror apa? Nanti kita cerita ya. Oke. Bergabung pula pengacara yang selalu, nggak selalu sih, sering diwarnai kontroversi. Farhad Abbas, Bung Farhad. Ini bukan saya yang bikin nih, produser yang bikin ini, kontroversi nih. Bung Farhad silakan. Lalu kemudian juga pemirsa bergabung dari Cirebon, Jawa Barat, Ibu tersangka Peggy Setiawan, Ibu Kartini. Selamat malam Ibu Kartini. Lalu juga ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani.
dan nanti juga akan bergabung terpidana bebas kasus Vina, Saka Tatal. Saya ingin mohon izin Bapak Ibu ya. Saya ingin sementara ke Ibu tersangka Peggy Setiawan, Ibu Kartini. Bisa mendengar saya? Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Iya. mendengar Pak? Baik, bersama dengan Pak Tony ya pengacaranya. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Kartini. Ibu, saya melihat rekaman Ibu ya pada waktu Peggy kemudian ditampilkan di Polda Jawa Barat. Yang kemudian Peggy sempat berteriak, saya tidak bersalah, saya rela mati. Dan kami juga pada waktu itu, iNews Breaking News menampilkan juga secara langsung Ibu di sana dan Ibu menangis. Saya ingin bertanya Ibu, sampai detik ini Ibu Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan PS, menyatakan bahwa atau meyakini bahwa Peggy, anak Ibu, tidak bersalah. Betul ya Bu? Betul. Apa yang Ibu punya? Bukti apa yang Ibu miliki? Sehingga Ibu yakin dengan data tersebut. Ya, saya sih hanya waktu kejadian, yang penting anak saya tidak ada di sini. Waktu kejadian juga anak saya lagi kerja di Bandung, nggak tahu menau. Dari mana Ibu tahu itu? Ya, dia kan mau berangkat itu kerja, ngomong dulu. Terus saya juga tahu waktu itu ada banyak teman-temannya di situ juga. Ada pamannya, ada adiknya, ada keponakannya, ada ayahnya. Kumpul jadi satu waktu kejadian itu ada di Bandung. 27 Agustus 2016 ya Bu? Ya, Jadi Ibu menyatakan bahwa ada saksi-saksi lain yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak Ibu ada di Bandung. ya. Siapa aja saksi-saksinya itu Bu? Ada pamannya Suparman, ada bapaknya Rudi, ada adiknya Robi, ada keponakannya Ibnu. Oke, dan semuanya itu sudah diperiksa sebelumnya? Paman, keponakan tadi yang Ibu sampaikan? Saksi-saksi itu belum. Belum diperiksa. Oh, belum diperiksa. Tapi Ya. siap ketika nanti misalnya sampai ke pengadilan, maka semua akan dihadirkan, Mas Ya, Tony. Siap, Pak Iman. Jadi kami sudah menanyakan, sudah Ya. menelusuri. Jadi begini, Pak Iman, sebelum saya memutuskan untuk menjadi kuasanya keluarga Peggy, saya menelusuri dulu karena ibunya Peggy menyampaikan ke saya bahwa anaknya itu saat kejadian berada di Bandung. Saya tidak langsung percaya begitu saja. Betul. Kemudian saya telusuri, ada siapa saja di sana. Ibu bercerita bahwa ada bapaknya, ada Mang Bondol, ada Robi, ada Ibnu, dan ada Suparman. Nah, ini dari 5 ini, 4 ini sudah saya hubungi, sudah saya temui. Bapaknya sudah saya hubungi, menyatakan benar. Mang Bondol sudah saya temui, ya, bahkan sudah rame tuh beritanya, memang benar, ya, berada di Bandung. Nah, Mang Bondol yakin berada di Bandung karena Mang Bondol pada saat mau ke Bandung itu, mau kerja, itu ditelepon oleh Peggy Setiawan, ya. Ditelepon oleh Peggy Setiawan agar bekerja. Kalimatnya, Mang, ayo kerja di Bandung. Kan nganggur kan. Ya. Nah ini ada Pak Suparman, paman kan gitu. Nah kemudian ayo berangkatlah tanggal 21 Agustus 2016. Kerja di Bandung di rumahnya Ko Aceng. Ya. Nah kemudian seminggu kemudian tanggal 27 Agustus 2016 Bondol itu tidak betah. Pulang, minta pulang. Peggy, saya mau pulang saja karena nggak betah. Jam 8 malam, 27 Agustus 2016. Sehari setelah kejadian itu ya Pak? Iya. Oke. Saat kejadian, 27 Agustus Oh, 2016. maaf ya, 27 Agustus. Kejadian. Oke, jam 8 malam. Jam 8 malam, Oke. Bondol minta pulang dan diantar oleh Peggy Setiawan, diantar oleh Robi, diantar oleh Ibnu, bertiga. Dari bedeng, jadi kalau proyek itu tempat tidurnya dikasih bedeng, dibuat Bedeng, betul. Oke, di Bandung ini ya? Ya, di Bandung. Oke. Ya. Nah,
diantar sampai ke jalan raya, sampai Bondol mendapatkan angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, Peggy Setiawan, Robi, dan Ibnu ini pulang. Bahkan sampai detil Mang Bondol, Robi yang pulang ini, Ibnu dan Robi dan Ibnu dan Peggy sampai detil Ibnunya mengatakan sebelum pulang sampai mampir ke warteg sampai dia ingat. Kemudian setelah mampir ke warteg maka kemudian pulang. Baik, intinya begini Pak, saya tangkap. Intinya begini, bahwa ada beberapa saksi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di Bandung, sementara kejadian ada di Cirebon. Tapi pernyataan begini, itu kan bisa saja pengakuan. Pengakuan kan satu hal. Pengakuan bisa benar, bisa tidak. Pengakuan bisa benar, bisa bohong. Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa saksi-saksi yang tadi Bapak sebutkan bersama dengan Peggy adalah saksi yang benar dan kemudian ada di kejadian Bandung, bukan di Cirebon? Ya, saya kemarin sudah komunikasi dengan pemilik rumah di Bandung, Pak Agus, yang pada 2016 memberikan pekerjaan borongan kepada bapaknya Peggy, Rudi. Saya telepon, Pak Agus menyatakan, mengingat dia bercerita bahwa benar. Jadi dia ingat pada tahun 2016, tanggal 13 Agustus, orang tuanya itu meninggal. Pada saat orang tuanya meninggal, proyek rumah itu sudah berjalan. Nah, pada saat proyek rumah itu berjalan, dia mengingat pekerjanya ada 8 orang. Saya tanya pekerjanya ada nggak nama Peggy? Kalau Robi, Pak, saya ingat, saya kenal. Ibnu yang orangnya agak itu tuh Pak, Ibnu itu orangnya agak kurang, Pak. Saya ingat kata dia. Iya betul Ibnu, saya bilang. Nah, kemudian ketika saya tanya Peggy, dia bercerita bahwa kemarin juga ada orang Polda datang kemari menanyakan hal yang sama. Lalu menanyakan Peggy, ya. Kemudian disodorkan foto Peggy itu oleh penyidik kepada Pak Agus. Setelah disodorkan, baru Pak Agus mengingat, oh iya benar, ini memang benar pernah kerja di sini. Itu, Pak. Oke, itu pemilik proyek waktu itu ya, rumah ya. Pemilik proyek itu yang sekarang ya, bapaknya tuh meninggal, tetapi Pak Agus itulah anaknya Ko Aceng, namanya Ko Aceng, orang tuanya udah meninggal, anaknya itulah yang menghubungi Pak Rudi dan dia yang mengaku mempekerjakan Pak Rudi. Ibu Kartini, Ibu waktu sesaat setelah kejadian ya, mungkin beberapa hari, beberapa pekan, atau mungkin beberapa saat setelahnya, saya tidak tahu, apakah pernah Peggy diperiksa terkait dengan kasus ini? Tidak. Sama sekali? Tidak. Sekalipun tidak pernah ya Bu? Baru kemudian rame-rame di tahun 2024 ini? Ya. Bahwa kemudian ada DPO alias buronan yang kemudian sempat disebarkan oleh pihak kepolisian atas nama Peggy, Ibu sempat lihat nggak? Tidak, itu yang di DPO bukan Peggy Setiawan, tapi itu yang di DPO Egy. Alamatnya Banjarwinangun. Bukan anak saya. Anak Ibu adalah Peggy Setiawan, alamatnya Peggy Setiawan. Kalau yang di buron itu namanya Egy. Egy. Ibu. Peggy alias Perong. Oh, Peggy alias Perong, tapi di situ kan terteranya Egy. Oke, kalau anak Ibu alamatnya di? Desa Kepongpongan, Blok Simaja. Jauh dari Banjarwinangun itu? Jauh. Jauh, oke. Jadi Ibu sama sekali tidak menyangka bahwa DPO atau buronan itu adalah anak Ibu? Iya. Lalu kemudian setelah diumumkan dan kemudian disampaikan saat kemarin, itu sebelumnya pasti ada proses kan, pemeriksaan dan lain sebagainya, betul? Tidak ada. Maksudnya? Oh, yang diumumkan. Oh, yang diumumkan enggak, di Polda. sebelum diumumkan di Polda Jawa Barat kemarin, sempat diperiksa Bu, anak Ibu Peggy? Iya, di Polda. Di Polda, oke. Berapa kali? Masih ingat? Nggak tahu, paling kayaknya sih sekali, cuman sayanya kan nggak masuk sih di luar. Jadi selama ini, bertahun-tahun ini, 8 tahun ini tidak pernah kemudian Peggy maupun keluarganya termasuk Ibu menyangka bahwa atau menduga bahwa ia adalah bagian dari salah satu pembunuh? Iya. Tidak pernah. Tapi ada kemudian data yang menyatakan bahwa Peggy sempat berganti nama menjadi Robi, betul? Ya, itu katanya nama gaul. Jadi adiknya dipanggil
apa sih nama adiknya dipanggil buat kakaknya, adiknya namanya dipanggilnya Alvin, begitu katanya bahasa gaul, ngomongnya kayak gitu. Bukan terkait apa-apa. Jadi tidak pernah ada Tidak. sangkut paut dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Tidak, Dan selama ini betul bahwa Peggy sering live di Facebook ya, atau mungkin muncul di publik begitu? tidak tahu. Pak Tony, apakah kemudian selama 8 tahun ini Peggy menjadi tetap buruh bangunan? Iya, jadi Peggy itu setelah lulus sekolah ya Bu, SMP, itu langsung menjadi buruh bangunan karena memang keluarga tidak mampu ya Pak Iman. Nah, jadi langsung ikut bapaknya karena bapaknya itu sebagai pemborong di pekerjaan bangunan. Itu. Nah, kemudian kalau saya lihat dari media sosialnya ya Peggy Setiawan ya, memang dia berada di Bandung itu sudah lama. Bahkan dari riwayat statusnya itu 24 Agustus saja ya. Itu dia berada di Bandung. Statusnya itu. Tetapi yang aneh sekarang, kenapa Facebook atas nama Peggy Setiawan itu setelah Peggy Setiawan ditangkap, Facebook itu hilang. Tidak mungkin Peggy Setiawan di dalam tahanan kemudian menonaktifkan akun Facebook itu. Ya. Ini juga harus dijawab oleh penyidik Polda Metro. Saya ingin tanya nih Pak, Barat. jadi 8 tahun ini, Ibu ya mungkin lebih tahu, 8 tahun ini Peggy itu Ibu biasa kontak, mungkin seminggu sekali atau katakanlah mungkin 2 minggu sekali, paling jarang begitu. Atau sempat menghilang misalnya, Ibu pernah telepon, nggak bisa diangkat dan lain sebagainya. Saya mau tanya ke Ibu. Tidak, kalau telepon pasti diangkat. Biasanya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali Ibu Ya telepon? kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Mal lagi ngapain? Sehat enggak? Rutin Ya, tuh Bu ya? sehat. Ya ini kacung transfer gitu. Oke, rutin itu dari tahun 2016 sampai 2024 ini? Ya. Oke, baik. Saya nanti akan ke Ibu dan Mas Tony lagi. Sebelumnya saya ingin ke Pak Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini hal yang menarik. Sebelum saya nanti ke Ibu Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Sri Suwari. Apa yang Prof. dapatkan dari percakapan saya ini? Ini kan kalau dilihat satu sisi memang janggal. Tapi bahwa polisi menyatakan ada hasil penyelidikan, hasil penyidikan tentu memiliki dasar. Betul. Apa yang Prof. ingin sampaikan soal ini? Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk dalam tanda kutip belajar. Mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami sebagai pihak yang menjadi pengamat ya, untuk percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini, mohon maaf kepada Ibu dan juga kepada pengacara, mengingat tadi selama 8 tahun tentu sudah kemungkinan ada yang namanya make up story. Nah untuk itu maka juga di pihak lain, kepada pihak kepolisian juga begitu, kita juga harus reserve ya, harus betul-betul hati-hati terkait dengan apa yang menjadi dasar kepolisian dalam rangka menangkapnya. Nah untuk itu maka kami berharap bahwa ajang pengadilan menjadi ajang yang terbuka dalam rangka mengakses tentang kualitas bukti tersebut. Permasalahannya, nah nanti langsung kepada Mas Talhati, sistem hukum kita, sistem peradilan kita lebih berat kepada kepolisian dalam arti bahwa agak susah bagi penegak hukum, penasihat hukum untuk kemudian mendisclose semua bukti yang dimilikinya. Mengingat kepolisian adalah pihak yang menjadi pemilik data tersebut. Jadi dengan kata lain, dalam konteks di pengadilan memang pada titik tertentu kepolisian lebih dimenangkan, lebih berada pada posisi beruntung ya. Iya. Karena tadi ada dalam konteks sistem peradilan Indonesia, polisi, jaksa dan pengadilan itu berada pada satu kubu begitu ya, dibandingkan dengan penasihat hukum. Nah, kalau kemudian dalam hal ini penasihat hukum kemudian mendapatkan satu peran yang cukup banyak dalam rangka memberikan bukti-buktinya, wah itu menarik tuh. Jadi sebentar, Pak Prof. Adrianus, jadi apa yang disampaikan Ibu dan Pak Tony tadi, ini tanpa menuding ya, bisa saja itu benar, tapi bisa saja itu 8 tahun itu sudah direkayasa. Betul, jadi kami berpendapat bahwa kalau kita diminta untuk percaya, maka sama pula
bahwa kita juga sama tidak percayanya. Mengingat tidak ada pegangan, tidak ada ground untuk kita mengatakan bahwa percaya atau tidak percaya. Oke, Pak Tony ada komentar soal itu, silakan. Ya, jadi menyikapi hal ini memang harus komprehensif. Jadi kalau keterangan ibu dan saksi-saksi yang memang melihat pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, kemudian kesaksian-kesaksian itu hanya sebatas pengakuan, kembali ke alat bukti yang dimiliki oleh penyidik juga apa? Ini harus dibuka secara transparan. Apa alat buktinya? Anda meyakini bahwa alat buktinya pasti lemah. Ini versi Anda ya? Iya, jadi begini. Saya sepakat kalau 3 DPO itu harus ditangkap. Karena 3 DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, itu dalam putusannya itu turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, junto, dan memaksa anak untuk melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu termasuk 3 DPO. Jadi 3 DPO itu ya Andi, Dani, dan Peggy itu turut serta dan ada dalam putusan pengadilan. Saya sepakat itu harus ditangkap. Persoalannya adalah sekarang Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy alias Peron bukan. Jangan kemudian ya setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024, rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, ya, tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap, rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya, jadi tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada dalam DPO. Usianya, Pak Tony? Usianya 27. Sekarang 27 sekarang ya? itu. Nah, sehingga ya kami hormati penyidik ya mempunyai kewenangan, mempunyai keyakinan. Tapi tolong dibuka alat bukti yang dimiliki apa sehingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan dianggap sebagai Peggy alias Peron. Silakan. Itu Pak Iman. Ya penyidik berada pada posisi untuk tidak membukanya sekarang. Itu repotnya tuh ya. Jadi penyidik memiliki privilege untuk kemudian membukanya nanti. Tentu dan logikanya penyidik tidak akan mungkin sembarangan karena kasus ini mendapat perhatian luas. Oh kalau pakai itu lagi lebih lagi ya. Akan amat damaging bagi kepolisian sendiri kalau mau main-main dengan kasus ini. Ya, Anda menilai bahwa nggak mungkin main-main, pasti buktinya kuat. Saya kira begitu ya, apalagi kalau kita bicara mengenai pertama dari sisi gesturnya kepolisian ya, CQ di Treskrim Polda Jabar ya, lantang sekali ya, bahwa memang dia amat yakin dengan bahwa Peggy adalah pelakunya, Peggy adalah DPO tersebut. Saya kira sekali lagi ini ada soal dengan citra, reputasi yang luar biasa kalau kemudian dalam hal ini ada kesalahan. Demikian. Meskipun juga ada banyak pertanyaan dari publik yang kemudian DPO 3 hilang menjadi tinggal 1. Nanti kita akan bahas lepas jeda, kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara. Iya, sebelum saya lanjutkan saya ingin menyapa dulu ada fans yang luar biasa dari Rakyat Bersuara dan ia adalah sosok dengan high functioning autism, Ervita. Selamat malam Ervita. Selamat malam Om. Ini pemirsa setia Rakyat Bersuara betul ya? Betul. Luar biasa, Anda banyak sekali kemudian menang di belasan event-event internasional terkait dengan dan juga nasional terkait dengan musik, betul ya? Betul. Dan Anda memiliki atau dengan high functioning autism. Iya Om. Bisa Anda ceritakan kenapa Anda senang nonton Rakyat Bersuara? Karena setiap selesai pemilu saya nonton Rakyat Bersuara. Oh luar biasa. Luar biasa. Dan sebelah kanan Ibunda ya. Ibunda baik.
Oke, tetap semangat Ervita. Ibu tetap semangat juga. Iya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Ini untuk pertama kali, eksklusif ini. Mohon maaf, saya pinjam sebentar Bu ya. Ini adalah BAP, kemudian juga ada penuntutan, ada juga vonis. Oh, ini BAP semua Bu? Oke, ini bahkan ini BAP, ini yang ada yang lain juga ya, di penuntutan dan sebagainya. Ini yang ini BAP saja, yang lain ada di situ. Tapi saya ingin membacakan sedikit. Ini BAP tahun 2016. Dan di sini sudah termaktub atau tertulis DPO atau daftar pencarian orang, pakai mic boleh Bu ya. Yang kemudian ada di BAP ini. Saya bacakan boleh izin Bu? Ini karena sudah inkrah jadi boleh saya bacakan ya BAP-nya. Atau Ibu yang bacakan? Silakan. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama nomor 6 ya, Andika. Ya. Laki-laki 23 tahun alamat Banjarwangunan. Yang ketujuh Andi, laki-laki 23 tahun. Ini pada kejadian ya 23 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Nomor 8 Dani, laki-laki 20 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Ya. Yang ke-9 Peggy ALS atau alias Perong, laki-laki 22 tahun, Banjarwinangun, Cirebon. Ya. 4 orang ini buronan. Betul, berdasarkan BAP. Bisa ceritakan soal itu, Bu? Kalau saya dari dulu pengacara yang mendampingi 8 orang ini tidak pernah tertarik membahas BAP. Tidak pernah tertarik membahas DPO. Karena apa? DPO itu dibuat oleh pelapor, sudah ada. Pelapornya siapa? Pelapornya Bapak Rudiana. Ayah korban, Ayah korban, Ayah Eki. membuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 sudah mencantumkan 4 DPO. Sementara pelaku pertama diperiksa dalam BAP itu pada tanggal 31 Agustus pukul 20.20. Jadi bagaimana para pengacara yang hadir di situ udah mikir DPO karena pelapor sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Pelapor sudah punya DPO, Pak Rudiana ini berdasarkan Ya. itu. Sudah punya punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Ya. Sebelum pelaku ini yang 8 orang ini termasuk 7 yang masih di penjara sekarang ya. Ya. Dari mana Ibu bisa simpulkan itu? Dari BAP ini Mas, ini semua faktanya ada di sini. Bisa jelaskan? Jadi di sini kan biasalah kalau BAP pertanyaannya apa yang terjadi dan sebagainya itu disampaikanlah terjadi permasalahan seperti yang disamakan seperti tuntutan gitu. Pada akhirnya peristiwanya sama dengan tuntutan. Kemudian siapa identitas pelakunya 1 sampai sekian termasuk sudah mencantumkan DPO. Padahal pelakunya sendiri diperiksa pada pukul 20.20. Kronologisnya begini deh. Ini berdasar fakta persidangan. Saya ngomong fakta persidangan. Waktu itu ada kecelakaan tanggal 27 Agustus 2016. Sebetulnya beritanya sempat masuk koran. Terjadi kecelakaan. Pada saat kecelakaan salah satu petugas sepertinya mengetahui korbannya adalah anak anggota polisi. Disampaikanlah informasi itu. Di dalam persidangan, saksi menyatakan datang ke rumah sakit, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi melihat kondisi motor yang tidak terlalu rusak parah. Di persidangan, saksi menyatakan melihat kondisi motor yang tidak rusak parah. Naluri saya sebagai seorang polisi, saya meyakini anak saya bukan korban kecelakaan. Saat itu saya ingat betul, karena saya hadir di persidangan mendampingi salah satu pelaku, saya menanyakan, saudara saksi kenapa begitu yakin anak itu bukan kecelakaan tapi pembunuhan? Ke Pak Rudiana waktu itu ya? Pak Rudiana waktu itu di Kasat Narkoba? Kanit atau ya? Kanit Narkoba di Polres Kota Cirebon. Kota Cirebon, oke. Kemudian saksi waktu itu menjawab, karena 1 bulan sebelumnya anak saya berkonflik. Cuman saya tidak mengejar konfliknya dengan siapa. Nah, dasar dari kecurigaan itu pada tanggal
31 Agustus, saksi di persidangan menyatakan dia menelusuri jalan tempat jatuhnya kedua korban. 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kiri itu arahnya mendekati Jalan Perjuangan SMP 11. Di tempat itulah dia bertemu dengan Dede dan Aep. Dede itu warga Gunung Jati yang jauh lokasinya dari SMP Jalan Perjuangan SMP 11. Kemudian Aep itu warga Bekasi Cikarang. Saksi juga menyatakan dia memperlihatkan foto motor anaknya kepada Dede dan Aep. Pernah nggak lihat motor ini ada keributan atau terjadi kejar-kejaran? Aep menyatakan pernah. Kemudian saksi memberikan nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Itu terkonfirmasi di persidangan. Saksi sendiri menyatakan seperti itu. Kemudian pada pukul 17, saksi mendapatkan informasi dari Dede dan Aep, anak-anak yang mengejar motor itu sudah berkumpul di depan SMP 11. Apa yang janggal di situ, Bu? Pada saat itu juga saksi membawa anggotanya untuk langsung menangkap 7 orang yang anak-anak yang sedang berkumpul di situ. Dari apa yang kemudian disampaikan ada yang janggal? Saya melihat kok biasa saja. Maksudnya itu proses yang biasa saja dalam penyidikan dan itu masuk akal. Kalau menurut Mas masuk akal, gimana ceritanya masuk akal apabila yang dituduhkan itu pembunuhan berencana, tetapi informasinya hanya Dede dan Aep yang tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan. Oh, ini masalahnya karena saksinya tidak pernah dihadirkan persidangan. Ya. Tapi belum berarti kemudian kesaksian itu salah dong, Bu. Tapi dalam waktu 3 jam kemudian menangkap anak-anak itu tanpa surat penangkapan terkonfirmasi di sidang karena waktu itu hakim menanyakan ketika melakukan penangkapan kepada anak-anak itu apakah dengan surat penangkapan? Dijawab tidak, hanya komunikasi melalui lisan. Saya ke Bung Farhad sebagai praktisi hukum, Anda melihat ada yang janggal di sini? Ya, selamat malam semuanya. Sebenarnya saya sangat mengamati kasus ini ya. Tapi setelah kita ngomong-ngomong dan dengar dari Peggy maupun dari Ibu ini, memang ada satu kejanggalan juga yang seperti saya katakan tadi. Contoh yang ibunya Peggy ya tadi, dia harusnya terbuka gitu. Memang kendala di kepolisian itu adalah masalah DPO gitu. Saya punya satu kasus di Bekasi, itu DPO ada tapi nggak dikasih ke kita. Jadi bingung mau nangkap orangnya, padahal orangnya ada. Nah, tanya ke polisi yang satu, harus polisi yang mana. Jadi DPO itu untuk polisi yang mengeluarkan DPO atau buat polisi atau seluruh rakyat bisa ngambil terus bawa kantor polisi itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah seluruh DPO selama ini disampaikan, diumumkan, sehingga tidak seperti Ibu tadi seolah-olah saya nggak tahu anak saya DPO, tiba-tiba ditangkap. Padahal menurut Ibu, polisi pernah mendatangi dan pernah menyita motor ya? Oke. Betul, Bu? Oh, saya tanyakan sebentar. Bu Kartini, Pak Tony? Iya. Tadi sempat dikatakan belum pernah diperiksa sebelumnya. Apakah benar sempat diperiksa oleh kepolisian pada, bukan 2024 ya, sesaat setelah 2016, lalu kemudian sempat disita motornya tadi? Ya, hanya ada penggerebekan dan mengambil motor terus udah. Anak saya tidak pernah diperiksa. Oke, ini Sedangkan koreksi ya. anak saya juga tidak ada. Jadi pernah didatangi polisi, masih ingat tanggalnya berapa waktu itu, Bu? Tahun? Lupa. Tahunnya? Tahunnya juga lupa sih. Tahun yang sama di 2016? Oh, tahun yang sama, iya. Pas waktu kejadian 3 harian. September 2016, betul ya? Sebulan setelahnya kurang lebih? Kayaknya sih. 3 hari setelah kejadian. 3 hari setelah kejadian baru rumah digerebek. Oke, 3 hari setelah kejadian, Agustus berarti dong ya? Agustus ya atau awal September lah mungkin. Intinya masih di 2016, motor diambil tapi tidak pernah diperiksa? Tidak. Apa yang disampaikan waktu itu, Bu? Disita tapi nggak pernah diperiksa, ini kan aneh. Dikasih tahu di Bandung, Bu ya? Ya, saya menyampaikan anak saya tidak ada di tempat, anak saya lagi kerja di Bandung gitu. Tapi tidak dikejar tuh, Pak Aiman. Tapi diambil motornya, alasan diambil motornya apa? Katanya ngomongnya buat barang bukti gitu aja. Sebentar, ini menarik. Bu Sri mungkin bisa menjelaskan soal ini.
tidak pernah diperiksa tapi motornya diambil, disita. Sebenarnya kalau ditanyakan ke saya ini menjadi cukup sulit karena saya bukan penyidiknya. Oke, baik. Tetapi saya melihat perkembangan saat ini akan berguna bagi pihak kepolisian, menjadi suplemen bagi pihak kepolisian untuk lebih memacu dirinya untuk menyidik kasus ini secara paripurna. Saya katakan paripurna, mengapa? Karena tekanan publik, ruang kecurigaan publik begitu besar, ini justru menjadi cambuk bagi pihak kepolisian. Oleh karena itu, sebagai mantan penyidik, saya meyakini, kalau boleh bahasa kini, kepedeannya di Reskrim Polda Jabar, kepedeannya Kabid Humas Polda Jabar, mereka memegang bukti-bukti yang membuktikan atau yang menghubungkan Peggy dengan kasus ini. Kalaupun toh dugaan sebagian kita bahwa terjadi kesalahan dan sebagainya, tidak mungkin kalau terjadi kesalahan akan diteruskan dengan kesalahan. Saya meyakini itu. Karena yang mengambil adalah instansi atas. Kalau toh benar, nanti kita lihat. Ajang pembuktiannya ini adalah kalau saya boleh pasal-pasal kejadian masa lalu yang dirangkai. Bisa jadi pasal ini tidak cocok, tapi cocok dengan yang lain. Itu bisa saja terjadi. Maka pasal-pasal ini akan ditemukan memang kuncinya. Kalau toh benar apa yang dikatakan oleh Ibu dan sebagian yang sudah sering kita dengar, pihak kepolisian tidak akan menggelincirkan dirinya hanya untuk menyelamatkan proses yang lalu. Bahwa ada di awal itu mungkin kesalahan bisa jadi? Bisa jadi karena apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencari pasal-pasal tadi kan. Pasal itu kan bercerai-berai. Apakah pasal ini pasangannya ini, atau bagaimana? Nah itu sebenarnya, diujilah maka meja persidangan itu adalah ajang untuk membuktikan bahwa tuduhan ini benar. Kalau saya melihat jika benar apa yang kita duga hari ini seperti itu adanya di masa lalu, semampu apa pihak kepolisian mempengaruhi penuntut umum? Ini waktu sidang waktu itu ya? Semampu apa penuntut umum meyakinkan majelis hakim? Bahkan hukumannya maksimal. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya mencoba merenungkan ketika saya menjadi penyidik, bolak-baliknya perkara Mas bukan persoalan sepele, apalagi ini hukumannya hukuman berat, pembunuhan berencana. Tidak mudah. Persoalan-persoalan penipuan aja bolak-balik. Apalagi ini kematian dua orang anak manusia, lalu tersangkanya sebegitu banyak. Kalau tidak diteliti secara scientific investigation, tidak mungkin hakim memiliki keyakinan. Itu persepsi saya, keyakinan saya sebagai orang yang pernah menyidik sekian puluh tahun di kepolisian. Kebetulan perjalanan hidup saya staf wilayah terus penyidik. Jadi itu. Nah, oleh karena itu saya sangat menikmati, jujur saya sangat mensyukuri situasi ini akan menjadi ajang pembuktian apakah profesionalisme Polri itu semakin meningkat atau berjalan mundur. Tetapi dalam keyakinan saya melihat penampilan rekan-rekan saya, mantan rekan-rekan saya juga, ini biarlah barangkali publik diajak bersama-sama untuk sama-sama menyisikan ruang keraguan dan itu harus. Kalau mau penegak hukum harus ada ruang keraguan sehingga kita sama-sama berpikir kritis. Tapi silakan Bu, silakan. Ya. Saya mau berikan kesempatan kepada Ibu nanti. Oke, saya lanjutkan Mas. Jadi gini, kalau menurut saya ini bukan arena ajang pembuktian lagi. Kalau pembuktian itu gampang banget gitu. Kenapa Dirkrim Jawa Barat itu mau menangkap? Tentu dia melalui satu investigasi dan dia yakin ada pembuktiannya gitu. Nah yang menjadi persoalannya ini ada catatan baru lagi. Ini adegan pembulian yang terjadi. Kalau awal saya berpikir ya, loh kok bisa ya hanya modal awalnya film. Apa maksudnya? Dan ini menyerempet yang aneh-aneh lagi. Aneh-aneh seolah-olah katanya yang dibunuh itu atau pembunuhnya dulu udah jadi polisi jadi jenderal sekarang. Terbalik lagi anaknya jenderal, terbalik lagi anaknya bupati.
Nah, dan ini hati-hati loh, baik pengacara-pengacara ya, jangan sampai kalian seenaknya mengatakan ini viral, nanti catatan kalian bisa dilaporkan balik itu. Tapi yang menyatakan bahwa ada pejabat kan Ibu Kartini. Saya sampaikan dulu, bentar, saya tanya dulu ke Bu Kartini. Bu Kartini waktu itu sempat menyatakan bahwa Peggy sempat bercerita ke Ibu bahwa saya tidak bersalah, biarkan saya menjadi tumbal pejabat. Boleh diceritakan Bu soal itu, Bu? Ya, itu juga saya dengar-dengar dari orang-orang. Saya juga nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti hukum, cuman orang-orang bilang katanya kayak gitu, ada anaknya yang melakukan itu anaknya pejabat gitu. Saya ngomong Peggy sempat mengatakan itu nggak, Bu? Peggy. Apa? Peggy sempat mengatakan itu nggak ke Ibu? Nggak pernah. Waktu Ibu ketemu Peggy di Polda. Oh, Peggy nggak pernah ngomong. Enggak gini. Jadi gini ya Pak Aiman. Silakan Pak Tony. Memang sudah nyebar. Jadi gini, pada saat Ibu Kartini besuk ketemu Peggy Setiawan itu kan menyampaikan ke Ibu dengan bahasa, silakan Bu. Kalau saya harus menjadi tumbal. Iya. Jadi ada kalimat kalau saya harus menjadi tumbal anak apa Bu? Silakan. Anak pejabat, ya saya rela mati mah karena saya tidak pernah melakukan. Pernah menyampaikan itu. Ibu, saya lanjutkan Mas ya. Kalau ini Ibu kayaknya masih menutupi ya. Artinya Ibu udah ketahui bahwa anak Ibu itu adalah bagian yang dicari polisi dan merupakan bagian yang takut sehingga mengatakan rela sebagai tumbal sampai saat ini. Apakah Ibu tahu bahwa selama ini anak Ibu tuh lari nggak pernah datang lebaran, sengaja sembunyi sampai disita motor dan lain sebagainya. Jangan Ibu membuat opini publik seolah-olah ini tiba-tiba polisi asal menangkap salah nama Peggy jadi Egy gitu. Nah, karena nanti salah-salah Ibu bisa jadi tersangka gitu, termasuk pengacaranya. Nah, jadi menurut saya terbuka saja. Kalau memang polisinya memang tapi jangan diintimidasi Bung Farhad. Ya, jangan intimidasi. Nanti nggak berani ngomong dia. Nanti biar saya jawab untuk Pak Abbas. Karena ini terang-terangan banget. Ibu ini mengatakan seolah-olah tiba-tiba anaknya datang ditangkap polisi. Tapi setelah kita tanya satu persatu, pernah ada pemeriksaan, pernah ada penyitaan motor, pernah ada kalimat menyatakan sebagai tumbal. Dan saya ingatkan jangan sampai menyeret-nyeret. Karena setahu saya ketika Polres Cirebon menangkap ini perkara ini langsung dibawa dan disidik oleh Polda Jawa Barat. Betul Bu? Artinya saya lihat kayak film India ya, seorang ayah dibunuh anaknya kemudian membuat laporan sendiri dan Ibu katakan tadi sudah ada DPO. Ini beda Bu. Kalau untuk menentukan DPO itu perlu waktu lama, panggilan tersangka 2 kali, 3 kali dipanggil tidak datang. Tapi untuk perkara pembunuhan itu mereka bisa menduga ketika siapa? Ketika taruhlah dicekek lehernya. Siapa yang ikut geng kamu? 12 hari itu. Enggak perlu surat panggilan, izin penggeledahan, izin penangkapan lagi. Nah, ketika ditangkap 7 orang atau 8 orang ini, mereka dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan tidak mungkin asal. Tadi berikan kesempatan dulu pada Bu Kartini. Tadi pertanyaannya Bung Farhad. Silakan. Ya Bu, pertanyaan saya. Apakah selama 7 tahun ini anak Ibu pernah pulang ke kampung untuk lebaran bersama-sama sebagai orang yang bebas merdeka seperti orang normalnya? Atau Ibu tahu, menyadari bahwa Ibu termasuk orang yang menyembunyikan anaknya dan anak Ibu adalah yang bersembunyi untuk menghindari dari proses peradilan dan hukuman yang berat akan ditimpa oleh anak Ibu. Karena walaupun anak Ibu lari sebenarnya dia akan mengalami satu proses masa daluarsa. Persembunyian dan selama itu juga dianggap sebagai hukuman. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak Ibu juga selama 12 tahun atau 15 tahun. Anak Ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum dan dalam ketakutan, takut ditangkap, takut digebukin, takut dibalas. Nah, jadi bagi kita masyarakat hukum sebagai lawyer, pelarian itu adalah bukan masalah lari dari hukuman, tapi mereka menjalani hukuman. Silakan Mas Tony. Silakan Mas Tony. Jadi Bang Farhad jadi Bang Farhad ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhad harus ingat, pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi di keluarga Bang Farhad. Kedua, Bang Farhad ingat, ini masih proses hukum. Ya. Kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah. Tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Jadi bukan kemudian, Ibu tahu nggak ini sudah DPO, sudah 8 tahun nggak balik apa. Pertanyaan saya, yang DPO
itu adalah Peggy alias Peron, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang dikejar polisi adalah Peggy anak ibu itu. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah, nanti kan Anda yang membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang nih. Nanti polisi bisa meng-SP3. Tapi kalau masalah nama mungkin keterangannya. Saya tunggu kalimat-kalimat itu tuh, SP3 tuh. Ya nggak masalah, tapi tidak mungkin polisi main tangkap nih. Sedangkan ibu itu udah tahu bahwa pernah diperiksa, pernah di BAP, pernah disita motornya. Belum. Tadi hanya disita motornya tanpa diperiksa. Gimana ibu? Pernah diperiksa? Tidak, hanya diambil motornya, Nah, itu tidak pernah diperiksa anaknya sama sekali. Tidak pernah dipanggil, Bu? Ibu nggak pernah di Tidak. BAP, ibu nggak pernah di BAP, ibu nggak pernah ditanya kemana anaknya diperiksa polisi ibu. Iya ditanya, saya jawab anaknya lagi kerja di Bandung, gitu aja. Diperiksanya di mana? Di rumah atau di kantor polisi? Diperiksa apa ditanya, Mas? Beda ini. Ditanya aja polisinya ke rumah waktu penggerebekan. Cuma satu "Ibu, pertanyaan ya, anaknya Bu? Mana? Ya, saya bilang anaknya ada di Bandung lagi kerja Pak, gitu udah. Berapa kali ibu ditanya polisi atau dicari-cari seperti itu selama 7 tahun Cuman ini? waktu penggerebekan itu aja, terus udah nggak ada lagi. Ibu tahu bahwa ada RT menanyakan bahwa anak ibu bagian dari yang dicari sehingga sampai penangkapan saat ini? Ya saya dengar-dengar katanya itu, sedangkan saya bersikukuh keras anak saya waktu kejadian tidak ada di sini dan juga tidak ikut-ikutan. Mohon maaf Tapi ya yang Pak. menarik Bang Farhat, waktu datang itu ngomongnya bukan anak ibu terlibat pembunuhan, tetapi apa Bu ngomongnya? Ada polisi satu ngomongnya anak ibu punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Ada yang satu lagi nyawa dibayar nyawa. Anak ibu ada yang satu lagi ngomongnya anak ibu membunuh orang, gitu aja. Sehingga sejak 2016 sampai Itu kan- geger, sampai rame, itu ibu kan- tidak tahu bahwa Peggy Setiawan itu terlibat. Itu kan- Tahu-tahu itu setelah ditangkap. Itu kan Bang Farhat. teknik daripada kepolisian menyatakan biasa. Kalau ditanya anak ibu membunuh atau apa makin disembunyikan. Sedangkan ditanya punya utang aja disembunyikan, nggak ditongolin kan kira-kira seperti itu. Ya, tapi jangan mengatakan ibu menyembunyikan. Tapi yang jelas gini Mak, ini kan kita sebagai lawyer kita tahu kan beban derita daripada korban ini kan ada beda. Bukannya saya mengintimidasi klien saudara, tapi yang jelas cara menjawab dan Anda di samping itu juga menurut saya sih kayaknya kayak ragu-ragu, kayaknya kalau pembawa acara nggak menanyakan gitu, saya sebagai peserta di sini kalau saya nggak nanya gini saya nggak nyaman Mas gitu. Silakan, Mas. Ya artinya kenapa pura-pura kayak nggak tahu? Kalau saya nggak nanya gini, ibu nggak akan jawab. Maka Indonesia akan melihat seolah apa yang ibu sampaikan itu adalah satu kepolosan bahwa Mas. orang nggak salah kok tiba-tiba di. Mas. Ya. Mas yang biasa ngomong di depan kamera beda Mas sama orang kampung Mas. Ditanya gemeteran. Mau salah mau benar ditanya orang yang nggak kenal gemeteran Mas. Jadi jangan nyamain gestur orang yang biasa berkomunikasi di depan orang banyak, di depan kamera dengan orang kampung. Kalau begitu gesturnya beda. Enggak. Izinkan saya yang berbicara ini. Saya sedikit dulu, Sudah merangkum. sedikit saya ini yang satu. Singkat Tadi aja, Ibu mengatakan bahwa DPO sudah ada sebelum diperiksa gitu. Ibu menurut saya nggak ada masalah, itu nggak ada persoalan yang berlebihan di situ. Artinya polisi juga kalau namanya pembunuhan kalau perlu 24 jam, kalau perlu 3 jam bisa menangkap orang semua nggak? Karena mereka siapa yang bunuh? Apa kaitannya? Apalagi udah ada benang merah bahwa pernah terjadi konflik. Ya masalah tidak terbukti ya nanti nomor 2. Tapi yang jelas terbukti dan dihukum maksimal. Nah, bahkan hakim tidak mempertimbangkan lagi ini yang dihukum ini umur 23 tahun. Kalau saya jadi hakim saya nggak hukum seumur hidup, paling saya hukum 20 tahun. Kecuali buktinya kuat, Anda mengatakan Ya itu. karena dianggap ini betul-betul kuat dan ini dianggap tidak bisa Ibu, dimaafkan silakan. lagi. Sebelum saya break. Sejak saya yang hadir di persidangan, saya tahu betul kondisi sidang seperti apa. Hakim boleh tidak percaya pada alibi para terdakwa waktu itu. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan saksi yang kita hadirkan. Hakim boleh percaya pada argumen terdakwa pada saat itu pada saat kejadian mereka sedang melakukan apa. Hakim juga boleh tidak percaya ketika para terdakwa menyatakan mereka mengakui perbuatannya sesuai dengan tuntutan karena mendapatkan intimidasi. Hakim boleh tidak percaya. Tetapi masa hakim tidak mempercayai hasil visum? Hasil visum dari otopsi yang sudah disumpah karena jabatannya.
Apa yang Bu Imu sampaikan dari hasil visum itu? Dalam tuntutan, penyebab kematian korban adalah korban Muhammad Rizky meninggal dunia di tempat. Saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky meninggal dunia di tempat. Itu bunyi tuntutannya. Rizky meninggal dunia di tempat karena tusukan benda samurai. Itu tuntutan. Hasil otopsi? Hasil otopsi kesimpulannya oleh Dr. Andri Nurrohman, SPF. Pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat dalam kondisi membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Benda tumpul, sana benda tajam. Ya. Oke, pertanyaan saya sederhana Bu. Kalau seandainya, nanti dijawab ya. Kalau seandainya hakim itu kemudian tidak meyakini, kenapa hukuman maksimal yang dijatuhi? Dan ini anak-anak muda semua yang masih punya masa depan panjang. Nanti selepas jeda saya akan tanya ke Ibu dan juga pengamat media sosial, Mbak Zanzabela. Kami akan segera kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, tapi sebelum saya memulai, karena ini banyak sekali perdebatan, banyak sekali pembicaraan di media sosial, nanti saya akan wawancara ke Mbak Zanzabela. Tapi sebelumnya rasanya harusnya tukar dulu nih. Iya, posisinya. saya lebih cocok di sana. Oh gitu ya, Bang Farhad di sini, oke. Ya. Ini kayak, oh diambil tuh Bang Farhad, oke. Saya ke Mbak Zanzabela dulu, nanti baru ke Ibu Titin. Mbak Zanzan, apa yang Anda lihat di media sosial saat ini? Ini begitu gaduh, bahkan Anda juga sempat dibully karena menyampaikan sesuatu. Bisa Anda ceritakan? Iya, jadi yang pertama mungkin yang ditunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah di sini saya tadi merangkum. Kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu. Justru saya ini yang ada di dalam kepala saya itu mana buktinya? Menyatakan ini pelaku. Mana buktinya? Menyatakan ini saksi ini adalah benar, konkret, bisa dipercaya sehingga dia bisa menunjukkan tersangkanya begitu ya. Kalau bicara seperti Ibu, scientific crime investigation. Scientific crime investigation. Iya, harusnya kan itu punya data yang konkret. Kan kita bisa dong pakai teknologi pengecekan. Misalnya 2016 itu kan bukan yang jadul-jadul banget. Yeah. Jadi kita bisa mengecek mungkin dari alat telekomunikasinya. Dari provider. Mungkin pada saat itu anak-anak ini kan juga bukan anak-anak yang kere menurut saya ya. Mereka pakai smartphone ataupun bahkan ketika mereka masih pakai handphone yang jadul yang belum Android. Itu sangat mudah sekali dilacak. Di mana titik komunikasinya, maps-nya berdasarkan dari BTS. Dan itu ada undang-undangnya kan, provider telekomunikasi. Jadi pihak penyidik itu memang boleh meminta call data record. Jadi artinya saya yang sebagai awam, saya bukan pakar, tapi ini sangat mudah seharusnya. Tidak perlu kemudian Bapak Rudi ini menetapkan sendiri kalau ini adalah tersangka. Bukti konkretnya apa? Dari percakapan, oke. Masa iya percakapannya sekelas chat doang? Cek dong. Kalau misalnya memang apalagi yang Peggy ini yang heboh sekali. Peggy ini dinyatakan sebagai tersangka dan dipastikan tidak salah tangkap. Kalau saya belum yakin. Karena apa? Kita menunggu. Buktinya apa? Gitu loh Mas. Ya kan? Ditanya enggak, ada satu saksi yang bilang saya melihat dia di TKP. Saksi ini ditekan tidak? Dari mana dia bisa kita percaya untuk berbicara benar? Jam berapa dia datang ke TKP? Apa urusan dia ke TKP? Melalui jalan mana dia berjalan ke TKP? Dan itu semua bisa dicek melalui tadi pengecekan BTS. Bisa dari provider begitu. Nanti saya akan ke Bu Sri dulu, tapi saya ingin ke Prof Adrianus. Prof Adrianus ini satu hal yang memang
membuka juga, ini belum pernah disampaikan. Ini suara netizen sebenarnya, salah satu pemerhati media sosial. Kenapa tidak lakukan itu? Sehingga ketahuan posisinya di mana. Kan hal yang mudah sebenarnya untuk pengecekan BTS tersebut. Setahu saya itu bukan satu teknologi yang polisi nggak tahu. Betul. Tapi tidak pernah dilakukan pada waktu BAP dan kemudian penuntutan sampai kemudian putusan tidak pernah ada. Mungkin yang dulu nggak tahu ya, tapi saya yakin sih yang sekarang pasti akan dimainkan tuh. Dan Polda Jabar setahu saya juga unit cybernya kenceng tuh. Ya. Oh bisa lagi dipanggil, di call yang 8 tahun lalu? Ya mungkin ya, ini hanya duga-duga. Dengan kata lain kita berada pada situasi yang sama-sama tidak tahu ya. Yeah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi dikata Pak Rudiana ya, ya memang dia salah. Kalau kita bicara mengenai orang yang profesional, itu adalah orang yang tahu batas untuk tidak masuk pada situasi di mana ada konflik of interest. Betul. Ya, contoh misalnya seorang dokter lah, ketika yang dioperasi itu adalah anaknya, ya maka dia tentu harus berhenti dan digantikan oleh sejawatnya, karena emosinya akan main. Nah, maka kalau kita bicara mengenai kenapa kasus itu diangkat ke Polres, pada dasarnya tadi sudah terlihat bolongnya tuh. Yeah. Nah, untuk itu apakah kemudian kelihatannya sekarang juga yang bersangkutan dilarang bicara, karena tadi pasti salah saja dari segi. Salah. Nah kalau begitu maaf Pak saya potong. Kalau begitu kenapa kita melanjutkan kekeliruan? Maksudnya? Begitu loh. Ini kan hanya dilanjutkan saja. Dengan 5 tersangka ini bukan bukan salah tangkap. Kenapa dilanjutkan begitu kalau memang kita menemukan kekeliruan di tahap awal. Ya tahap awal begitu. Harusnya ini kan diusut ulang begitu loh. Apalagi memang ada kesalahan di Bapak Rudi. Oke, tadi gitu loh. maksudnya gini, saya ngerti. Kenapa kemudian Zanza mengatakan seperti itu? Karena Prof. Adrianus mengatakan ya Pak Rudiana memang salah, Ibtu Rudiana memang salah karena dia akan terbawa emosi. Lalu kenapa dilanjutkan? Silakan. Kan diangkat ke Polres. Dan kalau dilihat dari, kalau saya tidak salah ya, konstruksi yang dibuat oleh Polsek dan Polres kan beda. Maka dalam hal ini tentu kita lebih melihat pada konteks satuan yang lebih atas, ya, yang sudah mengkoreksi temuan awal. Jadi di awal salah, tapi kemudian dikoreksi di Polresnya dan kemudian tidak akan mungkin seorang Ibtu Rudiana waktu itu pangkatnya apa? Di bawah Ibtu, saya yakin. Aibtu dulu Sebelum masih kemudian Bintara. jadi perwira ya. Oh iya betul. Aibtu Rudiana pada waktu itu mempengaruhi Kapolres yang pangkatnya Kombes, nggak akan mungkin. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Demikian. Maaf, saya bisa tambahkan. Jadi gini, kalau setahu saya proses dari Polres ditarik ke Polda ya, bukan dari Polsek ke Polres. Dan sempat waktu itu Polda juga, saya ingat. Ya, itu langsung Polda. Nah, jadi kalau yang disampaikan Mbak Zansa tadi, itu agak aneh juga kalau kita mulai dari penyidikan baru lagi. Karena sebenarnya untuk proses 3 ini gampang banget. Dan Ibu juga, kalau misalnya mau melakukan, Ibu belum pernah melakukan upaya peninjauan kembali ya? Untuk Sakatatal saya bukan cuma peninjauan kembali Pak. Jadi gini, ketika proses ini berjalan, itu yang tidak pernah orang lain tahu sebetulnya. Ketika proses ini berjalan, mungkin yang sekarang terlihat ada foto-foto yang luka lebam-lebam, yang bengkak-bengkak. Itu foto itu dari 2016 sudah beredar. Kita penangkapan tanggal 31 jam 17. Besoknya saya mengunjungi dasar atas permintaan orang tuanya, saya mengunjungi Polres Cirebon Kota. Enggak pernah berhasil. Sampai sekitar 2 minggu kemudian tidak pernah berhasil. Tanggal 4 atau 6 saya ingat betul informasinya sudah ditarik ke Polda Jabar. Waktu itu saya juga sempat ke sana, tetapi juga tidak bertemu. Akhirnya kita laporkan ke Propam Polda Jabar di tanggal 4. Maksudnya mau sampaikan apa nih? Menyampaikan orang tua tidak bisa menemui, kita juga tidak bisa menemui karena anak kan sudah ditangkap sejak tanggal 31. Kemudian juga beredar foto-foto anak-anak itu babak belur. Kita sudah laporkan ke Propam Polda Jabar. Apa yang Ibu sampaikan dari sini maksud saya? Apa yang Ibu mau sampaikan dari sini? Artinya, saya belum menangkap poinnya. Artinya dari awal penangkapan sampai proses persidangan, itu kita juga sudah memahami betul ada yang tidak beres. Tidak beres itu akhirnya kita lakukan berbagai upaya untuk. Sampai di tingkat Polres pun Ibu mengatakan seperti itu? Ya. Tapi belum terjawab Pak pertanyaan saya. Kan Ibu belum pernah melakukan PK. Banding sudah?
Bapak gini. Ini perkara sampai kasasi kan? Enggak. Ya, sampai ke kasasi. Tapi Ibu belum melakukan PK maksud saya. Bukan. Ini informasi yang saya terima dari PN itu kemudian banding, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena dianggap waktu itu Pak Yogi yang ke sini, itu kemudian tidak diberi informasi, jadi keburu kedaluarsa. Ya, masih bisa PK. Masih bisa PK, tapi tidak bisa kasasi, betul. Ya, bisa kasasi. Jadi menurut saya, daripada menjadi kegaduhan di Indonesia saat ini, Ibu kan punya dasar, seandainya visumnya itu berbeda dengan fakta di persidangan. Nah, atau saya belum lihat putusan majelis hakim gitu. Ibu bisa melakukan peninjauan kembali. Apakah pertanyaannya sederhana Bu, apakah Ibu akan mengajukan peninjauan kembali dengan data-data baru dan keyakinan yang Ibu miliki, bukti-bukti yang Ibu miliki? Sejak dulu saya selalu mengatakan kalau Aib dan Dede itu ketemu, kita pasti akan lakukan PK. Karena dulu Aib Dede lah yang memberikan informasi secara jelas siapa-siapa saja pelaku terhadap peristiwa tersebut. Saya nggak masuk ke poin Bu, maksudnya begini. Tanpa Aib dan Dede, Ibu punya bukti sendiri dan itu kemudian bisa dijadikan bukti untuk peninjauan kembali, novum, bukti baru. Ya, kalau masalah bukti visum ini, kan saya sudah banding sudah, kasasi sudah. Buktinya kan keputusannya sama, untuk anak Sakatatal keputusannya sama 8. Kasasi sudah lakukan kasasi? Sudah, makanya kan Sakatatal. Untuk yang Sakatatal saja, oke. Beda dengan yang 7 lainnya ya? 7 lainnya, jadi Sakatatal itu kan saya sudah melakukan upaya gitu. Sudah melakukan upaya sampai kasasi. Putusannya kan sama, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Bahkan, semuanya sama Bu? Semuanya sama. Ya. Jadi 8 tahun kalau nggak salah waktu itu? Ya 8 tahun. 8 tahun. Nah saya bisa PK kalau Aib dan Dede ketemu. Karena dialah yang betul-betul secara spesifikasi menjelaskan siapa saja pelakunya. Bentar. Berarti ini saya dapat data baru nih. Berarti yang mohon maaf, yang 7 itu 2 pengadilan ya, PN dan PT. Pengadilan tinggi. Dan dua-duanya hukumannya sama, seumur hidup 7 orang. Yang Sakatatal, klien Ibu, sampai kasasi. Itu dari PN ke Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung, hukumannya juga sama. Rivaldi juga sampai kasasi. Artinya memang secara pengadilan sangat kuat. Ya, Rivaldi juga sama. Rivaldi tidak juga ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Mungkinkah dari pengadilan 3 tingkat tadi ada kesalahan? Itu kan yang kemudian Ibu harus jelaskan kepada publik. Kalau seandainya ada kesalahan, ada ketidakyakinan, rasanya tidak akan mungkin di 3 tingkat pengadilan itu hukumannya tetap sama. Ya, sekarang kalau misalnya bahasanya seperti itu Mas, DPO kan sudah, orang DPO yang 3 aja udah tahu semua kan. DPO itu namanya Peggy, Andi, sama Dani, DPO. Nama DPO itu tertuang di dalam putusan di halaman 126, 127. Tertuang loh Mas, nama DPO itu tertuang di putusan. Kemudian juga di halaman 134, karena putusan itu 144 halaman. Di 134 menimbang, DPO itu disebutkan kembali. Kemudian sekarang DPO itu... Bukan, sekarang pertanyaan saya sederhana Bu. Oke, pertanyaan sederhana. Dicukupkan hanya 1. Apa bukti baru yang Ibu miliki sehingga Ibu meyakini bahwa Sakatatal klien Ibu dan mungkin juga klien yang lain, itu ada 7 orang, itu tidak bersalah? Ya saya nggak ngomong sekarang Mas. Masa ngomong sekarang bukti barunya apa? Tapi kalau menurut saya kan untuk kalau Ibu nunggu hanya 2 kesaksian 2 orang itu menurut saya tidak relevan juga, karena Ibu apapun bukti yang penting bagaimana membebaskan klien Ibu ini dalam penjara kalau memang dia tidak bersalah. Nah kalau misalnya nanti PK ditolak lagi, tiba-tiba ada ketemu 2 orang ini lagi, kita PK lagi bisa. PK tidak ada batasnya. Nggak ada. Jadi berarti bisa peninjauan ulang ya Bang ya? Peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa. Terus yang jadi pertanyaan saya dan netizen itu, kenapa tiba-tiba 2 ini jadi fiktif? Ya. Bagaimana? Berarti kan BAP di sana tuh... 2 ini yang mana maksudnya? 2, 3 ini kan satunya Peggy, DPO. 3 kan 3 total tadinya. Peggy sudah tertangkap. Oke, 2-nya hilang. 2-nya hilang. 2-nya dicoret maksudnya. Lalu BAP masa lampau itu yang mana yang mau dipercaya begitu ya? Jadi kalau DPO gini, jangan kita jadikan suatu DPO itu sebagai suatu yang sifatnya tidak bisa berubah. Mungkin aja ternyata ada yang mencabut, ternyata tidak ada kaitan itu, bisa dilepaskan DPO. Jadi DPO itu tidak selamanya, bukan kekuatan hukum juga. Misalnya ternyata ini asal sebut aja, dia memberi keterangan berita acara tambahan. Akhirnya polisi mengatakan, oh ini orang harus dicabut DPO. Oke, Ibu mungkin ada tambahan soal DPO tadi, kenapa kemudian 2 dicoret? 2 dicoret berdasarkan fakta. Tidak mungkin polisi akan merekayasa untuk memastikan DPO itu ada, kalau memang tidak ada. Sekali lagi,
Kalau ini tidak tertutup kemungkinan masih bisa berkembang. Tapi kemudian, mohon maaf Bu, saya potong sebentar, saya juga harus adil juga. Tapi sebelumnya kan sempat beredar tuh Bu, ada 3, ada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan itu kan disampaikan oleh pihak kepolisian juga. Betul, disampaikan oleh pihak kepolisian kan berdasarkan keterangan dari saksi mahkota. Betul. Nah, dilakukan pendalaman lagi. Pendalaman lagi lebih mendalam, ternyata polisi hanya menemukan 1. Maka 2 itu belum jadi fokus perhatian. Nanti lihat lagi di pengadilan, masih terbuka kemungkinan bila memang benar ada. Belum final kok ini. Kalau memang benar yang 2 itu ada, pasti akan dikejar lagi. Nah nanti pun juga akan ditanya oleh hakim kepada siapa yang memunculkan 2 nama itu. Nanti kan mereka juga lah yang jadi saksinya. Karena ini lebih banyak pada saksi mahkota saya lihat. Walaupun saksi 2 itu kan saksi di luar pelaku itu ada pihak lain, tapi saksi yang di dalam pelakunya sesama pelaku. Gitu. Jadi Bu, menutup kemungkinan tidak kalau tiba-tiba si Peggy yang sekarang ditangkap dinyatakan sebagai pelaku itu ternyata bukan pelaku utama? Ya, semua terbuka kemungkinan itu. Oh, artinya oke. Semua terbuka kemungkinan itu. Maka saya katakan, mari kita sisakan ruang ketidakyakinan. Apalagi Prof sudah menyatakan bahwa 8 tahun ini cukup lama. Cukup sulit untuk memastikan. Tetapi saya yang mantan polisi melihat gestur teman-teman saya, kan budaya kami kurang lebih sama. Jadi saya makanya mensyukuri nikmat ini. Saya bilang situasi ini adalah hikmah bagi kepolisian. Blessing. Ya. Blessing buat semua kita. Untuk kita penegakan hukum juga. Untuk adik-adik mahasiswa semakin cerdas kita melihat masalah dan kita tidak apatis. Itu yang penting. Kita tidak apatis, kita tergerak untuk berpikir yang akhirnya nanti akan mengantarkan semua kita pada satu pemikiran yang lebih cerdas. Jangan mudah mengasumsi ketika kita memakna situasi. Jangan memakai asumsi pribadi sebagai sebuah kebenaran. Coba jadikan hipotesis sehingga kita netral menemukan oh begini. Yang selama ini kan kita seolah-olah kebenaran ada pada pendapat saya pribadi gitu. Saya pun sendiri apakah saya meyakini walaupun saya bagian dari teman-teman saya? Enggak, saya meriangkan sepertiga dari pola pikir saya untuk tetap mencurigai. Untuk tetap tidak yakin. Karena keyakinan sesungguh fakta empirisnya nanti ada di pengadilan. Pertanyaannya, kenapa sih polisi nggak mau terbuka sekarang? Polisi tidak berkewajiban untuk menjelaskan itu di saat ini. Karena sebenarnya proses penyidikan itu adalah sesuatu yang rahasia sifatnya. Itu akan bisa dibuka, apalagi ini kasus ada semiseksualnya. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Ada hak-hak publik, kehormatan publik. Jangan sampai kejahatan ini menginspirasi hal-hal lain. Ini juga perlu dipikirkan oleh semua kepolisian. Kita mungkin bisa mengatakan sesuatu, ternyata bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan, wah ini informasi baru, oh ini boleh juga nih, ini boleh juga. Jadi teknik-teknik penyelidikan, sebagian pihak bilang mengatakan polisi terbuka saja. Tidak semudah itu, banyak hal yang kami pertimbangkan. Ketika kami hasilnya ini bagus nih untuk dibuat buku, ntar dulu manfaatnya untuk apa? Kemanfaatan hukum itu menjadi bagian dari pertimbangan kami. Kita ceroboh, memuaskan publik, tantangan ke depan lagi untuk pekerjaan kita. Baik. Mas Aiman, sedikit. Nanti saya berikan kesempatan, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Luar biasa, Bu. Saya sedikit untuk mereview kasus ini. Ada banyak yang mungkin bertanya, kenapa sih harus membahas kasus Vina selain tadi disampaikan oleh Ibu Sri Suari bahwa ini bagian dari pembelajaran bagi publik maupun kepolisian maupun siapapun terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Itu satu. Artinya tidak boleh bermain-main dengan penegakan hukum karena satu saat kita nggak tahu sebulan, 2 bulan, setahun bahkan ini 8 tahun akan ditagih kembali. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ini menjadi pusat perhatian banyak masyarakat Indonesia? Karena seperti juga yang kita ketahui, secara umum kasus ini mengandung 3 hal VHS. Violence,
horor, dan mohon maaf, seks. Dan ini kemudian yang menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Ini dibahas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan selalu mendapatkan tempat di mata pemirsa. Nah, tentu kami media bukan hanya mengangkat dari sisi apa yang kemudian dilihat, tapi kami mengangkat dari sisi hikmah apa yang bisa dipelajari dari kasus ini untuk kemudian tidak terulang kembali di masa depan. Saya berikan kesempatan pada Ibu Titin. Ibu Titin, Ibu masih menyisakan, kalau tadi Bu Sri sepertiganya, mungkin Ibu 99%-nya menyisakan bahwa ini tidak meyakini kasusnya seperti ini. Meskipun saya pribadi melihat bahwa 3 tingkat pengadilan sama menghukumnya, bahkan tidak mengurangi 1 hari pun dari vonis. Silakan. Saya melihat ketika kasus ini mulai viral, diakui atau tidak karena adanya film, kemudian akhirnya saya membongkar kembali. Dan hikmah yang paling saya rasakan adalah saya pernah mengadu ke Komnas HAM tanggal 13 September 2016. Hasilnya? Hasilnya baru sekarang dipanggil Mas 2 minggu kemarin. Alhamdulillah 8 tahun baru diperiksa saya sekarang, baru ya? diperiksa sekarang. Sakanya juga saya bawa. Jadi kepedihan dia ketika dia baru ditangkap, apa yang dia rasakan, dia kemukakan semua. Dan alhamdulillah baru minggu kemarin, 2 minggu kemarin kayaknya ya, saya dipanggil, kemudian Saka juga dimintai keterangan dan mungkin prosesnya sekarang akan terus berjalan. Bu, saya harus tanyakan begini Bu, kalau Ibu tidak mau menyampaikan apa novum atau bukti baru terkait dengan rencana PK, boleh saya katakan seperti itu Bu ya, tapi tolong sampaikan kepada publik apa yang Ibu miliki untuk dipahami oleh publik bahwa kasus ini adalah kasus yang bukan kesalahan Saka Tatal dan bukan apa yang kemudian dibicarakan di luar sana. Silakan, saya berikan Mungkin kesempatan. di kasus yang pemerkosaan Bu dibahas. Silakan, saya berikan kesempatan Bu. Ibu harus meyakinkan publik terkait dengan apa yang Ibu yakini. Ya, kalau dalam kronologis peristiwa, saya ngomong pakai bahasa orang yang bisa mudah semua paham aja. Dari kronologis peristiwanya itu ngeri banget. Jadi kronologi seperti ini. Ada 2 orang berboncengan, dikejar oleh 8 orang ini. Kemudian dibawa ke flyover Talun, jaraknya sekitar 1 kilometer. Kemudian dipukuli di flyover Talun. Kemudian dibawa ke belakang showroom yang kembali jaraknya 1 kilometer. Dilakukan penganiayaan di situ. Dilakukan pemerkosaan di situ, ditusuk bagian dada kiri dan bagian perut, kemudian dikembalikan lagi ke flyover Talun. Logikanya dengan rentetan peristiwa itu berapa jam Mas? 11 orang loh. Kalau dalam BAP pertama 11 orang loh pelakunya, berapa jam? Sekarang keterangan dari Liga Akbar yang merupakan teman dekat Eki itu pada pukul 21.15 dia masih bersama Eki, 21.15. Pukul 22 kepolisian dari Polsek Talun menerima informasi ada anak kecelakaan, ada korban kecelakaan. 45 menit dalam jarak waktu kalau peristiwanya itu betul ada. Kalau peristiwa rangkaian peristiwanya seperti itu, sesadis itu. Oke. 45 menit, 30 menit sampai 45 menit dengan pelaku 11 orang. Apa yang mau sampaikan di situ? Ya apa mungkin. Kemudian dari fakta persidangan, apa yang saya sampaikan ini semua fakta persidangan. Sebentar. Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin bagi orang yang tidak paham kondisi, lokasi, dan perjalanan yang harus ditempuh. Jelaskan kepada publik. Ya. Kalau rangkaian seperti itu ketika setelah dari showroom dibonceng kembali ke flyover, darah berceceran Mas, di mana-mana nurunin Anda darah berceceran. Tapi kesaksian dari anggota yang melakukan oleh TKP itu terkonfirmasi di sidang. Darah itu ditemukan hanya pada bagian bawah tubuh laki-laki dan bagian tubuh perempuan. Di pinggir jalan, median jalan terdapat luka, terdapat warna cat motor yang serupa.
terdapat serpihan daging di tiang PJU. Artinya Ibu mengatakan kalau dibawa bolak-balik harusnya ada jejak darah di titik-titik tersebut. Ya. Tapi darahnya hanya satu. Ya, di Tapi bagian tubuh. Saya ingin tanya, artinya itu kan hanya ada di satu BAP, betul Bu ya? Bukan hanya satu BAP, Mas. Yang menceritakan bahwa Ya. bolak-balik tadi. Ya, karena di hasil visum juga dokter yang pertama kali. Yang menceritakan itu kan satu BAP, Bu, betul? Ada dua. Saya lupa. Dua Ini BAP. saya harus buka. Baik. Ya. Artinya Ada dua alat bukti. Tapi kan polisi mungkin punya alat bukti yang lain? Alat buktinya tentu saja benda-benda yang ditemukan di mana Oke. saya tidak paham. Punya pendapat? Silakan. Ya, kalau saya lihat ini ya, ini kan Ibu sebagai pengacara gitu, sudah putus, ya kan? Kita sebenarnya nggak perlu komentar-komentar soal tidak. Upaya adalah upaya peninjauan kembali, gitu. Nah, kemudian saya melihat kasus ini kepentingannya udah bukan lagi hanya bagaimana pembunuh selanjutnya ditangkap. Karena sebenarnya kalau keluarga korban sudah dihukum 7 orang udah banyak sekali. Seumur hidup itu? Seumur hidup. Dan jangan sampai juga itu kesalahan. Tapi rasanya, ya saya tidak tahu, 2 tingkat pengadilan ya, Iya. itu memutus hal yang sama, memutus hukuman yang sama. Tapi yang menjadi catatan penting saya, ini ada kepentingan bisnis juga ada. Karena mereka bikin film. Nah, namanya buat film cerita non fiksi ini kan seenak-enaknya aja mereka buat. Kemudian cara mereka menembak ini sudah modus, Mas. Pertama, mereka menceritakan bahwa yang terlibat itu adalah orang yang menjadi jenderal. Ada anak jenderal, anak bupati gitu. Nah, kemudian cara mereka menggiring, periksa. Harusnya yang diperiksa itu ibu tadi. Apakah Peggy selama ini nggak disembunyikan, itu benar. Yang diperiksa itu yang ibu tadi yang jelas-jelas sudah DPO. Enggak, tadi yang sampaikan oleh Ibu Titin, saya mau tanya. Tadi ada bolak-balik, tapi jejak darahnya kan harusnya ada kalau bolak-balik. Tapi kemudian hanya satu di titik flyover tadi. Ya makanya saya katakan tadi, kalau ibu malam ini hanya membawa BAP, ya saya nggak bisa tahu. Tapi kan saya pengen tahu apa hasil putusan pengadilan. Nah, bagaimana kesaksian di pengadilan itu kan sebelum ada vonis itu kan hakim yakinnya apa pertimbangannya. Apakah gara-gara bolak-balik 7 kali habis darah atau hanya satu, kita belum jelas di situ. Tapi yang jelas hakim dengan 2 alat bukti dan keyakinannya itu mereka akan pertanggungjawabkan. Tidak mungkin mereka hanya mempertaruhkan hanya untuk menghukum orang yang tidak salah atau membebaskan orang yang bersalah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai bahwa di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, klien Ibu sama sekali tidak mendapatkan pengurangan hukuman, semuanya sama 8 tahun. Dan juga demikian yang 7 yang di luar klien Ibu, itu kemudian hukumannya seumur hidup di 2 tingkat pengadilan, di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Bagaimana Ibu menjawab itu? Tahun 2016-2017 itu sedang ramai-ramainya geng motor. Saya menilainya saat itu secara psikologis juga itu sangat mempengaruhi para pengambil keputusan. Karena memang 2016-2017 saya ingat betul itu sedang kenceng-kencengnya masalah geng motor, Mas. Jadi karena yang diinikan itu geng motor, masalah geng motornya. Dan jadi maksud Ibu keputusan hakim pada waktu itu terpengaruh oleh isu yang saat itu tengah kuat, yakni geng motor. Dan kemudian hakim-hakim di tingkat pengadilan, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi hingga hakim Mahkamah Agung, hakim agung, itu kemudian tidak melihat hal lain selain kemudian terpengaruh oleh psikologis geng motor tadi. Karena memang gini. Nggak bisa Bu gitu, karena tadi cara pembunuhannya aja udah jelas, dibunuh, diperkosa, rame-rame gitu. Jadi menurut saya nggak ada terpengaruh geng motor gitu. Gini Mas Farhan, kalau misalnya kita berdebat, sementara Mas nggak, saya sih pengennya gini deh, daripada berdebat yuk bareng kita lihat, kita bongkar semua berkas yang saya punya. Kita bongkar semua, saya juga terbuka kok. Terus apapun gitu, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya rasakan, orang kan nggak paham Mas. Orang nggak paham, kami waktu itu para pengacara, apa sih yang terjadi di ruang sidang. Nggak ada yang paham Mas, karena itu sedang tertutup. Dari awal sidang tertutup, pembunuhan berencana sidang tertutup. Namanya pemerkosaan itu tidak pernah dibuktikan. Mas Aiman, berita acara bukan alat bukti. Itu hanyalah catatan. Berita acara bukan alat bukti? Bukan alat bukti. Kalaupun dia masuk alat bukti, barangkali bukti surat. Tapi itu bukan alat bukti dalam kasus. Alat bukti adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan.
Keterangan ahli di depan sidang pengadilan. Kalau tidak di depan sidang pengadilan, itu menjadi surat. Keterangan ahli, surat, visum, orangnya sudah disumpahkan. Nah itu yang keterangan. Jadi apa yang ditulis di BAP sangat mungkin berubah. Dan salah, di pengadilan. Bisa jadi. Karena begitu di pengadilan kan ditanya tuh satu persatu. Di polisi pun satu persatu. Apalagi sudah banyak asumsi bahwa dia bonyok dan sebagainya. Di sidang pengadilan dia akan mengungkapkan apa adanya. Jadi majelis hakim itu tidak satu orang. Dan tadi kalau disampaikan bahwa terpengaruh dengan kondisi saat itu yang tengah ada geng motor, isunya besar dan lain sebagainya. Saya pikir majelis hakim juga manusia biasa yang punya perspektif spiritual. Akankah isu-isu seperti itu mempengaruhi mereka yang berelasi atas nama Tuhan loh. Dan kemudian hukumannya hukuman maksimal. Rasanya tidak mungkin itu kemudian hanya itulah yang dipengaruhi saya oleh isu ingin di sampaikan luar sana. kepada rekan-rekan. Maka kasus ini menjadi titik kulminasi untuk kita sama-sama belajar. Harap dibedakan fakta hukum dengan dramatisasi film. Jangan dicampur adukan, jangan sampai dikotorkan. Dramatisasi film itu fungsi komersial yang harus memang dirangkai sedemikian rupa sehingga punya daya jual. Tapi persoalan penegakan hukum itu persoalan hidup mati, bukan saja korban, pelaku dan sebagainya, termasuk dari aparat hukumnya. Baik, terima kasih. Dan kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya akan berikan kesempatan langsung dari Cirebon dengan Pak Tony dan Bu Kartini. Masih bersama saya, Pak Tony, Bu Kartini? Iya. Ya, saya berikan kesempatan untuk closing statement, pernyataan penutup dari Pak Tony dan Bu Kartini. Saya mulai dari Bu Kartini dulu, silakan. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada publik di seluruh Indonesia yang meyakinkan bahwa Ibu meyakini bahwa anak Ibu, Peggy Setiawan PS, tidak bersalah? Ya, saya yakin 100% anak saya tidak bersalah. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, anak saya tidak bersalah. Kepada seluruh pemirsa di Indonesia, saya berani bersaksi bahwa anak saya tidak pernah bersalah, tidak melakukan kejahatan itu. Apa sih yang dibanggakan dari seorang anak ART yang mau ugal-ugalan sampai bermasalah dengan Eki? Anak saya juga sadar, anak saya sadar saya orang miskin. Gak mungkin ada yang dibanggakan dari kemiskinannya itu. Itu aja. Oke, Pak Tony silakan. Iya. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri ya dengan hormat, Bu ya. Ini lihat keadaan Ibu Kartini rumahnya ya. Orang miskin, ini nggak mungkin terjadi kalau yang ditangkap itulah orang kaya ya. Saya minta kepada Bapak Kapolri supaya publik yakin, seluruh Indonesia yakin, masyarakat, tolong dengan inisiatif tanpa harus dimohon oleh penasihat hukum Peggy Setiawan, tolong dilakukan gelar perkara khusus di Karawasidik Bareskrim Polri. Di situ pasti akan jelas alat bukti apa yang mengakibatkan atau yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan terlibat, bukan Peggy alias Peron ya, Peggy Setiawan terlibat. Biar terang, biar publik tahu alat buktinya apa, biar tidak ada statement atau penghakiman dari publik bahwa ini adalah salah tangkap. Itu saja kepada Bapak Kapolri. Mohon Bapak Kapolri lakukan gelar perkara khusus, libatkan kami, libatkan keluarga, libatkan pengacaranya. Kalau memang benar Peggy Setiawan terlibat, maka kami ikhlas, Bu ya. Silakan dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Ya. Tidak apa-apa. Tetapi kalau memang tidak bersalah, Polri jangan malu untuk menghentikan perkara ini. Masyarakat pasti akan cinta karena gentleman-nya Polri. Terima kasih. Bebaskan anak saya. Dalam peradilan common law, ya, yang memakai model peradilan adversarial. Tadi kan dikatakan bahwa ayo buka dong, gitu ya, buka dong polisi. Itu
Itu kalau kita sering nonton film-film barat ya, di mana di pengadilan itu antara PH dan JPU itu saling membuka. Nah, kita kan nggak begitu. Nah, maka pada dalam peradilan seperti itu 2% diperkirakan adalah berakhir dengan kesalahan menghukum. 2% berarti 2 dari 100. Itu umumnya terjadi karena terjadi keyakinan yang luar biasa dari hakim dan juri terkait dengan fakta dan bahwa yang hadir di depannya itu adalah orang yang bersalah. Nah, diperkirakan secara teori nih bahwa dalam peradilan yang seperti Indonesia nih, inquisitorial, di mana ada semacam kedekatan antara polisi, jaksa, hakim, saling percaya nih, walaupun saling koreksi, maka konteks di mana saling menghukum itu, salah menghukum itu lebih besar. Maka dalam hal ini, saya memang tidak berada pada posisi percaya bahwa ada yang salah dalam hal ini, tetapi secara akademik dibuka saja dan tadi kalau dikatakan bahwa perlu ada gelar perkara khusus ya monggo saja. Nah, dengan dua situasi. Pertama, apa status hukumnya? Jadi kalau tadi kita bicara mengenai PK, maka PK mesti mencari novum. Nah, apakah salah menghukum itu harus ada konteks novum? Nah, ini saya kira ada satu semacam kekosongan dalam konteks hukum acara. Karena kita bicara mengenai bahwa ada fakta yang sama, cuma tadi ada orang yang tidak percaya, ada yang percaya. Nah, apakah itu lalu konteksnya masih bisa didekati dengan novum? Yang kedua adalah kalau kemudian lalu hasilnya adalah tadi kembali ya, bahwa setelah ada inquiry lalu kemudian ini nggak dipercaya nih, bahwa memang pelakunya adalah si pelaku begitu ya. Nah, itu lalu kita juga mesti ada semacam sikap legowo nih untuk kemudian menerima hasilnya. Demikian. Oke, baik. Ibu, silakan Bu. Saya mau tanya dulu, PK pasti akan dilakukan? PK akan dilakukan. Kapan? Boleh tahu Bu? Sampaikan kepada pemirsa Rakyat Bersuara, ancer-ancernya, ancang-ancangnya. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan? Dengan hadirnya AEP, saya juga bingung. AEP waktu di sidang itu nggak pernah datang, tiba-tiba sekarang ngomong di semua media. Kemudian dengan... Kami juga sempat mau ngundang untuk di Rakyat Bersuara, tadinya mau tapi kemudian dibatalkan karena ia merasa takut, khawatir. Kemudian dengan sekarang ditangkapnya DPO yang tadinya jumlahnya 3 orang dan tertuang dalam putusan pengadilan di halaman 126, 127, kemudian tiba-tiba dianulir jadi cuma 1. Saya berharap para pengacara Peggy bisa membuktikan, karena kuncinya di situ. Saya siap membuka berkas saya. Membantu maksudnya? Ya, membantu berkas yang saya miliki. Sebetulnya apa sih peranan Peggy yang dituduhkan di dalam dakwaan? Karena kalau misalnya kita periksa, Mas Farhan, nanti kita lihat bareng-bareng. Peggy itu perannya apa di dakwaan Saka dan di dakwaan orang dewasa itu. Kita lihat Mas. Jadi Ibu belum jawab pertanyaan saya. PK itu kapan dilakukan? Kalau prediksi saya pada saat atau nanti setelah sidang. Peggy itu berlangsung. PK itu akan dilakukan. Ya. Karena tentu saja berpengaruh. Sidang Peggy itu akan berpengaruh sangat besar terhadap yang masih ada di dalam yang divonis. Tapi yang jelas akan diajukan peninjauan kembali itu ke Mahkamah Agung. Ya. Baik, kepada klien Ibu ya. Baik. Silahkan. Abang lu. Ya, saya minta kepada Pak Kapolri ya, khusus DPO ini dipertegas lagi, jangan sampai pelaku bomnya kita bisa dapat, masa perkara itu 7 tahun tidak bisa didapat itu. Karena memang masalah DPO ini kadangkala, menurut saya kadangkala saya bersuuzon juga, jangan-jangan DPO tapi untuk menyelamatkan juga karena susah. Kita aja yang melaporkan aja susah ditangkap. Padahal kalau kasih kita aja surat DPO-nya aja kita pasti bisa tangkap, itu satu. Kedua, saya minta juga Pak Kapolri untuk dengan tegas membela anak buahnya, jangan sampai difitnah-fitnah oleh pengacara, oleh siapa aja. Karena maksudnya ini, mantan Kapolres yang dulu? Ya termasuk mantan Kapolres dulu, mantan penyidik dibela juga gitu. Karena contohnya ternyata yang sidik kan Polda Jabar bukan Polres, itu satu. Kasihan orang nanti namanya gitu. Kemudian kepada public figure juga jangan kayak jadi kubuser, jelas-jelas dalam acara podcastnya
Padahal dia udah letnan kolonel, masih nanya ke Pak Susno, bilang, bagaimana Pak tanggapannya dengan adanya keterlibatan anak perwira tinggi, itu kan kayak main-main gitu. Itu kan membuat opini yang sehingga, loh apa-apaan. Tapi kan bertanya nggak apa-apa dong. Ya tapi nggak pantas gitu menurut saya, cara-caranya itu. Karena orang berpikir ada benar ya anak pejabat tinggi, kan nanti nyambungnya garis. Tapi kan dijawab oleh Pak Susno kan dibantah dan lain sebagainya. Atau teorinya Pak Susno sesuai dengan apa yang kemudian berlaku dalam hukum. Nah, kemudian buat film-film yang membuat propaganda provokator di sini yang hanya untuk mendapat keuntungan, kalau mereka dapat untungnya kalau bisa dirampas lagi keuntungannya itu. Karena dia mengambil kesempatan dalam kasus ini untuk promosi filmnya itu menurut saya. Nah, kemudian kesimpulan saya terakhir, kan saya juga pengen jadi pemimpin. Kalau teman-teman tanya apa sih buat Indonesia, saya bilang kalau saya jadi pemimpin di negeri ini, cuma satu kalimatnya, salah menghukum juga dihukum. Terima kasih. Oh, luar biasa. Ini pandai, partai pandai. Betul ya. Oke, Mbak Zanza silakan. Iya, kalau harapan saya seperti yang Ibu katakan tadi, jika kasus ini dikembangkan kembali dengan bukti-bukti yang konkret tentunya ya, kayak tadi itu ya, call data record ya. Dan pada akhirnya misalnya tidak ada kasus asusila, saya setuju dengan Bapak nanti di persidangan dan penyidikannya terbuka saja agar nggak ricuh gitu. Karena benar film ini dan orang kerasukan ini buat ricuh loh. Ini juga mengganggu gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk sidang tertutup? Tidak ada alasan saya rasa. Karena tidak ada kasus perkosaan yang kemudian ada di mudah-mudahan produk hukumnya. Ya, mudah-mudahan apa yang akan terjadi pada Peggy pada persidangan Peggy kali ini jauh dari apa yang saya alami pada persidangan 8 tahun yang lalu. Maksudnya? Sidang kami tertutup Mas, sejak awal sidang kami tertutup. Bukan Pak. Karena ada dugaan perkosaan waktu itu. Ya, tetapi kan pada kenyataannya produk itu tidak dicantumkan di dalam. Jadi sidang kami tertutup Mas. Kalau sidang anak tertutup wajar, tapi sidang dewasa tertutup itu. Tapi kan ada anak Bu, kan klien Ibu anak waktu itu. Maksudnya? Klien Ibu kan masih berusia anak waktu itu. Iya, sidang anak tertutup, betul. Sidang anak tertutup. Tapi sidang orang dewasanya juga tertutup. Oh ini dua sidang yang terpisah ya? Kalau anak kan harus tepat, harus ya dalam undang-undang kan anak tidak boleh. Tidak disatukan dengan sidang dewasa, kemudian juga sidangnya jauh lebih dahulu daripada sidang orang dewasa. Dua-duanya tertutup waktu itu, ya, dengan alasan tertutup. Karena ada dugaan perkosaan. Ya. Gitu. Baik, silakan Mbak, lanjut lagi. Iya, saya rasa Bu tadi sudah dikatakan kalau misalnya nanti tidak ada kasus asusila berarti kan diizinkan untuk persidangan dan penyidikan ulang itu dibuka kembali dengan data-data dan bukti yang konkret begitu. Nah, kalaupun enggak misalnya ada tetap ya kayak kasusnya Bapak Sambo kan tetap bisa tuh yang khusus asusilanya saja yang ditutup tapi yang lain dibuka begitu. Betul. Saya rasa begitu. Agar semuanya terbuka, tuntas dan benar apa yang kemudian diputuskan dan kemudian juga memenuhi rasa haus masyarakat akan keadilan. Betul, karena sudah terlanjur melibatkan masyarakat karena film tersebut. Baik. Last but not least, Ibu Yosefa Sriswari, Brigjen Polisi Purnawirawan. Sebagai mantan polisi, saya harus mempertegas, saya mensyukuri keadaan seperti ini. Kenapa? Profesi tempat saya hidup hampir 40 tahun kurang 3 bulan bisa akan lebih maju. Rakyat Indonesia makin cerdas dihukum karena kalau rakyatnya cerdas maka aparat hukumnya nggak berani macam-macam. Itu satu. Yang kedua, saya meyakini lembaga-lembaga pengawas pada institusi hukum juga akan memasang radar. Baik KY, untuk Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Kejaksaan juga. Komisi Kejaksaan akan melihat hal ini. Yang ketiga, saya yakin Bapak Kapolri tidak akan bisa tidur nyenyak melihat kasus ini. Karena ini bagian dari legasi beliau. Artinya apa? Saya sangat meyakini karena bagaimana bisa tidur nyenyak ketika institusi dikuyo-kuyo seperti ini. Tapi kalau saya kuyo-kuyo ini kuyo-kuyo baik. Untuk membuktikan apakah polisi Indonesia di tahun 2024 ini benar-benar profesional. Maka apa yang diharapkan oleh penasihat hukum dari keluarga Peggy, turunnya pengawas, turunnya Bareskrim, turunnya Itwasum, turunnya Kabid Propam, itu bisa menjadi terbukti. Maka kami pun yang sudah berada di luar organisasi kepolisian tetap bangga. Jangankan rakyatnya.
Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, sewindu lamanya tragedi kematian Vina dan Eki terselimuti misteri. Keluarga korban berdiri tegak demi kata keadilan. Dan publik menanti akhir cerita yang terang dan gamblang serta menuju pada nilai-nilai keadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.